kemungkinan untuk hidup 10-20% saja itu benar. Tapi bukan berarti kucing kalian tidak akan tertolong. Assalamualaikum, hai cat lovers, welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan aku Lina. Dan di video aku kali ini seperti biasa aku akan membahas satu tema, tentunya dengan suasana yang baru karena aku lagi ada di salah satu kafe. Mungkin kalian bisa lihat di beberapa konten sebelumnya banyak video yang aku ambil masih di area rumah atau di sudut-sudut rumah. Tema kali ini yang akan aku bahas yaitu tentang kucing yang terkena virus, jangan buru-buru dibawa ke dokter. Kira-kira kenapa sih? Tapi sebelum itu, di sini aku akan membahas ciri-ciri atau gejala dari kucing yang terkena virus Panlew atau Calinci. Ciri-ciri dari kucing dari pengalamanku beberapa minggu yang lalu, kucingku yang namanya Spunky, yang ini yang hitam putih, ini kucing Angora, bukan kucing Persia seperti kucingku yang lain ya guys. Kebetulan kucingku ini baru 1 tahunan aku adopsi, jadi aku nggak tahu sebelumnya di owner sebelumnya dia udah divaksin atau bagaimana perlakuan owner sebelumnya pada dia tuh juga aku nggak tahu, karena aku juga dapetnya dari temennya temen aku gitu. Nah, Spunky ini beberapa minggu yang lalu nggak mau makan guys, terus mencret, diare sehari itu berkali-kali, disertai dengan muntah berbusa putih. Dan awalnya aku nggak ada pikiran bahwa kucing aku ini kena virus. Aku konsultasilah sama temen, sama cat lovers juga, dan dia bilang ini ada gejala terkena virus. Dari situ aku sudah worry banget nih, udah takut banget, ini kira-kira kenapa sih kucing aku kok selama ini nggak ada yang pernah kena virus gitu loh. Dan ternyata omongan teman aku itu benar-benar terjadi. 2 hari setelah dia sering muntah berbusa putih itu, dia tuh muntah kuning. Jadi selama kurang lebih 3 hari dia nggak mau makan, nggak mau minum. Akhirnya aku paksalah dia dengan makan dengan spet, tapi nggak bisa masuk. Akhirnya aku pegang tangan dan kakinya, karena aku berpikir begini, kucing yang terkena virus harus ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, seperti air madu, air gula, pakan basah atau wet food. Kalaupun nggak bisa dispet, kalian bisa berikan langsung ke mulutnya. Jatuh-jatuh biarin aja guys, yang penting ada makanan yang masuk. Akhirnya aku siasati dengan memegang tangan dan kakinya, dan yang memberi makan langsung ke mulutnya itu mama aku sendiri. Jadi aku sambil dibantu mama aku, dan alhamdulillahnya setelah makanan masuk, dia itu sudah mulai ada tenaga, tapi dia tidak bisa makan atau minum dengan sendiri, masih harus dibantu gitu loh guys. Ini video aku ambil saat Spunky mulai sembuh, tapi memang berat badannya belum bisa pulih atau belum bisa kembali gemuk seperti sebelum terkena virus.
Dan sorry banget, aku juga lupa videoin Spunky saat dia sakit beberapa minggu yang lalu guys. Karena memang kondisinya saat itu sangat mengkhawatirkan dan aku juga sempat putus asa dan gak mengira Spunky bisa sembuh tanpa ke dokter. Kenapa aku nggak langsung bawa ke dokter? Karena belajar dari pengalaman teman-teman aku, kasus dari teman aku, dan aku juga pernah ada kucing yang meninggal. Cuman menurut aku itu bukan virus karena tidak ada gejala yang aku sebutkan tadi. Tapi kucing aku itu nggak mau makan setelah jatuh guys, setelah terlempar gitu loh. Nggak tahu dia loncat dari mana. Kucing aku yang pertama dulu. Setelah itu dia nggak mau makan. Sepertinya ada yang sakit di area badan dia. Nah, setelah disuntik oleh dokter, setelah itu dia makin drop. Dan aku berpikir kucing yang terkena virus tidak harus selalu disuntik. Menurut aku jangan disuntik bahkan, tapi harus ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kucing yang kena virus itu kalian bisa periksakan ke dokter, tapi jangan disuntik. Jangan mau disuntik guys. Ini saran aku ya. Kalaupun dokter menyarankan untuk infus itu lebih baik karena infus sebagai pengganti stamina atau asupan makanan yang tidak bisa masuk. Kan kucing yang terkena virus sudah pasti nggak mau makan, tapi jangan disuntik. Kalau mau diinfus silahkan, itu saran aku. Dan balik lagi membahas soal Spunky tadi, kucing aku yang kemarin kena virus itu ya. Nah, lambat laun dia berangsur-angsur pulih guys. Yang awalnya belum mau makan, akhirnya mau makan, akhirnya mau minum sendiri. Setelah 3 hari aku paksa makan dan minum, dengan aku pegang tangan dan kakinya karena di spet dia nggak bisa. Karena Spunky ini tipikal kucing yang agresif, gampang cakar gitu guys, jadi harus aku pegang dan harus ada makanan yang masuk. Alhamdulillahnya dia berangsur pulih. Dan jangan lupa juga berikan multivitamin yang pernah aku rekomendasikan untuk mendorong nafsu makannya supaya dia mudah lapar gitu. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, memang multivitamin ini tidak semahal vitamin-vitamin yang lain, tapi khasiatnya itu aku sudah membuktikan sendiri. Dosis yang awalnya 1 hari 1 kali untuk semua kucingku aku berikan lebih karena memang Spunky ini lagi sakit, jadi dosisnya aku tambah. Aku memang bukan dokter hewan atau orang medis ya guys, jadi aku tidak bisa menjelaskan secara bahasa dokter suntikan apa yang diberikan pada kucing yang terkena virus yang bisa membuat kucing makin drop. Jadi intinya dari pengalamanku dan pengalaman teman-teman aku yang kucingnya pernah terkena virus dan setelah disuntik justru tidak tertolong, karena ini yang kita bicarakan kan soal pengobatan ya, bukan pencegahan lagi. Kalau soal pencegahan, aku sudah pernah jelaskan di konten aku sebelumnya bahwa pencegahan dari kucing yang supaya tidak mudah terkena virus itu dengan vaksin atau pemberian multivitamin sejak dini dari dalam perut atau dari sejak kucing kecil. Itu pencegahannya. Kalau untuk pengobatan, intinya cuma satu, harus ada asupan makanan yang masuk, entah itu makanan atau minuman sebagai pengganti stamina dari kucing yang sudah terindikasi terkena virus Panlew atau Calici. Buat kalian yang kucingnya ada terkena virus dan di tempat itu juga atau di area rumah kalian juga ada kucing-kucing yang lain, hal yang perlu kalian lakukan, pertolongan pertama yang kalian perlu lakukan adalah isolasi kucing kalian yang terkena virus. Jauhkan dari kucing-kucing yang lain atau kandangkan, jangan boleh keluar dulu sambil lalu kalian lakukan perawatan yang tadi sudah aku sebutkan. Kucing yang terkena virus kemungkinan untuk hidup 10-20% saja, itu benar, tapi bukan berarti kucing kalian tidak akan tertolong. Itu yang perlu aku tekankan di sini juga. Jadi kucing kalian masih bisa tertolong hanya dengan satu cara,
ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kucing kalian kurang dari 24 jam. Jadi jangan sampai kucing kalian nggak makan sama sekali lebih dari 24 jam. Kemarin kasus Spunky, aku tuh agak terlambat ya guys, hampir 3 hari dia nggak makan. Karena aku kira dia itu hanya masuk angin biasa, bukan gejala virus. Setelah muntah kuning, aku baru kaget banget, ternyata benar dia kena virus. Seperti teman aku bilang, sejak dia muntah berbusa itu sudah ada gejala ke arah situ. Oke Petlovers, sampai di sini dulu ya video kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan atau ingin menambahi apa yang kurang dari video kali ini, seperti biasa kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya. Sorry juga kalau dari tadi agak berisik karena memang di tempat ini. Thank you for watching, see you on my next video.